Waduh, Pak Rektor, matur nuwun sangat ini sudah rawuh. Ya, sama-sama Bliandi. Waduh, saya terus terang tegang ini saya. Oh, enggak, santai. Saya juga tegang ini kalau Pak Andi. Aduh, tegang. Matur nuwun sangat Ini terus terang mungkin dari awal sedikit. Ini kan sebenarnya bukan channel sih, Prof. Ini untuk mengajar sebenarnya. Oke. Jadi saya pikir daripada sudah punya alat-alat tidak dipakai begitu, kenapa tidak kita gunakan gitu. Bagus ya. Terus saya pikir, waduh ini kayaknya kalau Pak Rektor bisa rawuh luar biasa nanti. Ternyata beneran Pak Rektor bisa rawuh. Matur nuwun sangat. Ya, dengan senang hati. Terima kasih. Gimana Pak Rektor, sehat nih? Alhamdulillah baik ya. Tadi berarti dari rumah langsung ya? Dari rumah. Tadi kebetulan seharian ini saya tidak ke kantor untuk hari ini karena pagi memberi sambutan untuk webinar nasional Forum Rektor Indonesia dengan Untirta. Oh, siap. Terus setelah itu rapat kerja universitas sampai jam 1 begitulah kira-kira ya. Setelah itu ada dari Radio El Sinta itu wawancara begitu ya. Setelah Radio El Sinta ada Metro TV pakai Zoom terkait dengan statuta perguruan tinggi begitu. Kalau El Sinta itu boleh tahu tentang apa, Prof? Tentang menanggapi pernyataan Bapak Presiden ketika pertemuan dengan para rektor yang tergabung dalam Majelis Rektor Indonesia. Betul. Di UNS hari Senin yang lalu. Pak Presiden kan menyampaikan bahwa para rektor itu harus bisa menjaga anak didiknya walaupun tidak di luar kampus. Prinsipnya bahwa kampus harus mendidik untuk menghasilkan mahasiswa unggul dan utuh gitu ya. Unggul dalam arti ilmu pengetahuannya hebat. Utuh dalam arti karakter dan kesehatan itu juga tidak boleh terabaikan. Nah, kesehatan mental juga tentunya. Iya, kesehatan mental, kesehatan fisik, begitu ya. Kemudian karakter kebangsaan dan lain-lain. Tapi jangan hanya di kampus saja, karena kalau nanti anak didik kita di luar kampus berkegiatan dengan masyarakat. Itu juga tidak steril dalam tanda petik ya. Dari pengaruh-pengaruh apapun pengaruh negatif. Misalnya tentang Pak Presiden menyampaikan kemungkinan ada yang mengajak terkait dengan intoleransi, ada yang mengajak terkait dengan ya itulah ya sifat-sifat yang tidak sejalan dengan nasionalisme. Jadi prinsipnya di luar kampus juga harus menjadi perhatian para rektor. Nah, El Sinta menanyakan bagaimana Pak Rektor sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia. Oh iya, kalau kami sudah melakukan itulah rata-rata bahwa asrama kita, masjid-masjid kita, kemudian lingkungan di sekitar kita itu juga kita dekati, perhatikan melalui pengabdian kepada masyarakat. Begitulah kira-kira ya. Wah, ini kalau saya tarik ke belakang tadi soal jadwal ini, Bro. Ini kan jadwalnya berarti memang padat ya itu. Iya, jadi bisa memang setiap hari. Ini matur nuwun sudah menyempatkan. Ya, sama-sama dengan senang hati lah ya. Artinya kita memang harus tetap semangat. Artinya jadwal seperti itu tuh hampir tiap hari kan ya? Iya, dalam arti begini, Bli Andi, bahwa dengan kita harus datang ke tempat ya, itu kan semakin banyak janji yang bisa kita lakukan dengan siapa yang meminta. Betul. Apalagi saat ini kebetulan sekali, saya kan jadi Ketua Forum Rektor Indonesia. Betul. Juga jadi Ketua Pertides, perguruan tinggi untuk desa gitu ya. Oh begitu. Wah, ini saya baru tahu nih terus yang kedua ini. Ya, ini lebih dulu sebetulnya. Sejak awal tahun ini. Siap. Dilantik oleh Pak Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi gitu ya. Itu ada perguruan tinggi untuk desa gitu. Lah saya sebagai Rektor UGM itu didaulat
menjadi ketua umum namanya. Kalau saya sih membayangkan sebagai orang UGM, UGM-nya jelas sangat kesana kan memang Prof. Ini programnya artinya peduli pada desa. Jadi ya Pak Panut dalam hal ini menurut saya sangat tepat untuk ada di situ gitu. Ya itu kebetulan memang kita sejak dulu concern kita terhadap masyarakat di pedesaan, di daerah perbatasan, itu juga sangat kuat begitu ya karena dari ini jati diri kita, dari tokoh-tokoh kita, pimpinan UGM yang dulu-dulu itu kan seperti itu ya, sehingga kita harus melanjutkan. Kalau kita baca-baca sejarah UGM kan, misalnya pengabdian KKN itu kan lahirnya kira-kira di UGM gitu ya. Kalau kita lihat dari bagaimana mahasiswa dulu dikerahkan ke PTM pengerahan tenaga mahasiswa. Mahasiswa itu saya kira itu sejarahnya sudah ada di situ ya. Iya, betul. Pak Rektor ini mungkin lebih santai sedikit. Ya. Ini kan tadi sibuk sekali ya kelihatannya. Maksudnya memang kita maklumi gitu. Pak Rektor punya waktu nggak sih sebenarnya untuk agak slow gitu? Oh iya. Ya punya. Biasanya itu sore ya, habis sholat maghrib itu ya baca Al-Quran sebentar, terus nonton TV rutin. Oh gitu, masih bisa nonton TV berarti? Iya pasti. Kalau anak-anak muda sekarang kan nggak nonton TV nih Pak Rektor, tapi nontonnya Netflix. Ya anak saya juga gitu. Anak saya kemarin sebelum ke Jakarta ya, itu Netflix itu setiap saat pakai HP gadget itu, HP langganan film-film. Ngomong-ngomong kalau Pak Rektor nonton nggak Pak? Iya saya. Artinya Netflix nonton juga atau? Netflix jarang ya. Jarang. Ya karena waktu tadi ya waktu. Tapi kalau film cukup menikmati atau gimana sih seorang Pak Rektor UGM dengan film? Ya film saya nonton dan yang rutin memang. Suka lagu-lagu lah begitu. Pak Rektor juga soalnya penyanyi juga. Bukan penyanyi. Ini penyumbang lagu yang merdu jadi sumbang begitu ya. Tapi saya lihat beberapa termasuk di ini ya Pak Rektor istilahnya tuh yang band yang Pak Rektor punya. The Dean Band. The Dean Band itu kan sejarahnya kalau tidak salah ketika waktu itu Pak Rektor jadi dekan di teknik lalu membentuklah band itu ya. Iya, dan itu tokohnya ya Pak Wikan ya, Pak Dirjen. Pendidikan vokasi saat ini beliau, dan sebelumnya memang Pak Hotma Prawoto kan, betul. Juga dekan sekolah vokasi, beliau musisi kan juga itu. Musisi diajak aja gitu ya. Ya ikut aja menyumbangkan lagu tadi. Tapi saya menikmati loh Pak Rektor kalau bernyanyi. Nah kalau boleh saya sedikit sekarang, itu memang Pak Rektor dari dulu suka nyanyi atau bisa nyanyi? Artinya ketika muda misalnya itu gimana tuh ceritanya? Ya artinya bukan penyanyi ya. Tetapi prinsipnya kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu ikut. Dan saya pernah belajar intens gitar, tetapi nggak berkembang. Belajar gitar ya? Tapi kalau boleh tahu kapan itu, Pak Rektor? SMA. Gitu. Cuma saya merasa bukan di situ bakat saya, karena nggak bisanya hafalan. Jadi tidak pakai naluri seperti teman-teman itu ya pokoknya. Betul. Teman saya. Kok saya seperti mirip sama saya tuh? Saya juga nggak berkembang. Sangat. Teman saya yang lain kan waktu itu belajar sedikit langsung lancar, perasaannya jalan gitu ya. Saya harus ngafalin akhirnya berhenti. Memang bukan bakatnya. Tapi sekarang kalau sejak jadi dekan kalau tidak salah saya perhatikan itu memang Pak Rektor ya nyanyi lah gitu ya. Itu dalam rangka juga mungkin pergaulan. Sama ini. Pergaulan, sosialisasi, kemudian untuk ini ya keakraban gitu, dan kedekatan dengan mahasiswa juga dengan sesama dosen begitu. Jadi kalau film ngomong-ngomong film itu termasuk ini nggak menyukai film atau gimana kalau Pak Rektor menyebut diri itu? Kalau film itu untuk istilahnya ya untuk hiburan begitu ya. Karena begini Pliandi, ketika saya sekolah di Jepang ya, saat itu kan terus selalu pagi sampai malam. Katanya tuh seperti kerjanya keras sekali ya kalau mahasiswa di Jepang itu. Di laboratorium saya sering pulang jam 10 malam, baru sampai
ini kos-kosan begitu ya. Ya setelah itu lalu lihat film begitu ya. untuk pengantar tidur. Gitu. Betul. Punya ini nggak Pak Rektor? Punya tokoh atau aktor film yang diingat atau disukai? Ya kalau saat ini ya begitu. Dan kalau yang dulu itu saya ya banyak begitu. Iya. Artinya tidak terlalu fanatik sama tidak terlalu fanatik. Memang saya sukanya itu film pop ya. Film pop, detektif gitu juga sering nonton ya, terutama dulu waktu di Jepang itu untuk memperlancar bahasa ya. Artinya kalau bahasa-bahasa ilmiah itu sudah biasa begitu ya. Arti bahasa Jepang ya? Iya, artinya untuk memahami percakapan-percakapan yang lebih bersifat sosial gitu kan, kita cepat belajar dari situ. Iya, betul. Jadi kalau sekolah di Jepang itu kemampuan berbahasa Jepang itu wajib ya, Bro? Artinya apakah memang pendidikannya dalam bahasa Jepang atau kan ada sekarang yang program bahasa Inggris? Iya. Jadi pada saat saya itu kan tahun 88 saya masuk master ya. 87 belajar bahasa Jepang itu dulu semuanya dalam bahasa Jepang dan bersama dengan mereka orang-orang Jepang. Jadi bukan kelas internasional yang bukan khusus kelas internasional, sehingga master tesis saya itu pun saya tulis dalam bahasa Jepang. Kanji. Lah sekarang anak saya itu beda lagi. Dia itu di masuk juga, ya? Sudah langsung bahasa Inggris untuk ininya komunikasinya, tetapi bahasa Jepang itu untuk komunikasi dengan teman-temannya dan pergaulan sosial gitu ya. Ya. Nah, karena tadi Pak Rektor menyebut putra ya, saya boleh tanya. Pak Rektor putranya berapa gitu? Dua. Kalau boleh tahu sekarang di mana dan apa? Mungkin. Iya, tadi yang pertama Aji itu di Jepang. Di Jepang. Dia sudah lulus S3. Kemudian baru ya umurnya 27 tahun lah ya. 27 lulus S3 ya. Iya, belum punya belum berkeluarga belum berkeluarga. Itu. Wah, ini penonton perlu tahu ya. Ya, kemudian adiknya itu Sari, itu S2-nya di Melbourne University ya. Siap. Kemudian sekarang kerja di Bank Indonesia di Jakarta. Gitu. Ya, itu kan luar biasa ya, Pak Rektor ya. Maksud dengan kesibukan seperti itu kalau orang pasti pengen tahu gimana kiatnya seorang rektor UGM yang begitu sibuk, dekan juga dulu, putra-putranya bisa berhasil seperti itu. Ya ini cerita mungkin agak lain dengan yang lain, dalam arti begini, Bli Andi, barangkali ya ini cerita sedikit tentang pengen sekali saya tahu kehidupan saya. Jadi bahwa pada saat anak saya lahir tahun 93 akhir Desember, si Aji itu lahir di Jakarta. Kemudian istri saya saat itu kerja di Arco, perusahaan minyak Amerika. Saya di Jogja, di UGM. Terus saya laju Jogja, Jakarta. Dua-duanya anak saya lahir di Jakarta. Si Sari juga lahir di Jakarta 95 tahun 95. Dengan profesi ibu masih tetap di Arco. Masih tetap di Arco. Nah, lalu karena ada dua anak kecil-kecil di Jakarta. Istri saya kerja setiap hari pagi sampai sore, normal gitu lah ya. Lalu saya berpikir, waduh, kasihan anak saya, sudahlah istri saya itu keluar saja dari Arco gitu kan. Wah, itu keputusan besar itu. Keputusan besar. Kemudian dia pindah ke Jogja. Ketika anak saya masih kecil-kecil begitu ya, yang kecil tahun 96 ya, 96. Jadi anak saya pas masuk UGM itu. Ya, kira-kira itu ya. Nah, pulang ke Jogja, memutuskan meninggalkan Arco. Arco, ya 96 95 lah, semacam itu. Lalu saya di Jogja, lalu kerjanya apa gitu kan? Istri saya ya jadi dosen gitu. Lah saya nggak mau kalau jadi dosen bersama
suami gitulah, Iya. gitu ya. Lalu jadi dosen di UPN Veteran Yogyakarta. Oh, boleh tahu background beliau? Ya, Bu Ipana? jadi istri saya S1 Teknik Kimia, Oh, gitu. ya S2 Teknik Industri, S3 Teknik Industri. Oh, Nah, siap-siap. Jadi kami berempat itu S1-nya teknik semua. Jadi saya S1, S2, S3 Teknik Kimia, Oke. S1 Ibu? di Hmm, Teknik UGM, betul. S2, S3 di Tokyo Institute of Technology. Hati-hati. Istri saya S1 Teknik Kimia UGM, Teknik Kimia, Oke. S2 Teknik Industri ITB, ITB. S3 Teknik Industri Tokyo Institute of Technology. Oh, berarti dua-duanya TIT. Iya. Wah. Anak saya Aji, Yeah. S1 Teknik Elektro UGM, Mhm. S2 dan S3 Sistem Teknik, ini kalau bahasa Inggrisnya adalah Control and System Engineering di Control and Tokyo System Institute of Technology. Oh, di tempat yang sama dengan Tempat yang orang sama tuanya ya? dengan saya. Oh, wow. Kemudian S2 S3-nya Mas aja di situ ya? ya di situ lulus tanggal 24 Juli kemarin. Wow. S3-nya. Yeah. Lalu Basari? S1 Teknik Kimia, Oke. S2 Bisnis Yang di Melbourne itu. Melbourne. Jadi Bisnis. S1-nya semuanya teknik ini. Teknik. Semua Ya. teknik dan semua di UGM ya? Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Nah, ini cerita tadi anak. Iya, iya. Jadi ketika anak saya masih kecil-kecil, Berarti sekitar 2-3 tahun, 4 2-3 tahun. tahun, 2-3 tahun, lalu istri saya S2 di ITB. Sehingga Oke. saya mengasuh anak dengan istri saya sekolah di ITB. Oh, Dia karena sudah pulang, statusnya pulang ke Jogja. ulang ke gitu. Jogja. Iya. Jadi, Nyun sewu, Prof. ya, Waktu itu Ibu sudah statusnya di UPN, G? UPN. Ya, Ketika- begitu dari Jakarta, daftar UPN diterima. Di UPN sebentar, sekitar 1 tahun barangkali ya. Terus Yes. S2 di ITB. Nah, anak-anak dengan saya di Jogja. Wah, ini Kemudian lulus. chapter baru perjuangan. Iya, betul. Iya. Betul. Kemudian lulus dari ITB, sebentar kembali ke UPN, Oke. langsung S3 ke TIT. TIT. Dan Jepang. anak-anak dengan saya. Sehingga saya mengasuh anak-anak itu masih kecil-kecil. Saya sebagai dosen, Oke. sebagai pembantu pengurus fakultas saat itu ya. Siap. Saya ingat itu yang saya iya, kenal iya. Pak Pandu pertama kali, G, sebagai pengurus Ya, fakultas. seperti itu. Sehingga pekerjaan saya itu rutin pagi-pagi sekali ngantar anak. Kebetulan dua-duanya di SD-nya Sapen. Siap. Sapen itu kan masuknya pagi Nggih, sebelum nggih. ada kelas yang Bisa jam ke itu, nol istilahnya jam gitu ke ya. nol begitu Iya. kan ada ini ya harus latihan apa gitu. Sehingga saya rutin pagi-pagi memandikan anak, kemudian ngantar ke sekolah, kemudian ke kantor. Nah, itu pekerjaan rutin saya Rutin setiap hari. setiap berarti. hari sampai istri Nyun saya sewu, kalau boleh saya tanya, Pak Rektor waktu itu ada yang membantu nggak di rumah? ya pembantu ada, artinya Tapi- pembantu rumah tangga ya. Tapi itu kan yang tadi itu benar-benar ditangani sendiri. Ya, kemudian saya punya adik waktu itu kuliah di Jogja juga Oke. serumah Oh, gitu jadi ya. lumayan saling membantu lah. Saling membantu. Oke. Tetapi saya yang sangat ini ya membekas dengan anak-anak memandikan pagi, bahkan sering mereka masih tidur karena malamnya itu ngerjakan PR atau Siap. apa gitu ya. Ayo Mas, ayo deh bangun, sudah pagi masih ngulet gitu ya. Pastilah itu anak Ya, kecil anak namanya. kecil ya. Iya, iya, Terus iya. sudah saya siapkan air hangat di kayak ember yang untuk mandi anak itu ya. Nggih, nggih. Kadang-kadang masih ngantuk-ngantuk saya bopong itu. Saya bopong, saya mandikan. Terus bangun. Seorang Profesor Pranat Pangliono Saya itu melakukan belum profesor ya. Artinya, iya. Ya artinya Wow. dan selalu ketika ngantar di mobil itu terjadi Pembicaraan. Ya, Pastilah karena memang ya, oke, kedekatan itu terbangun dengan ya, cara begitu ya. terbangun dengan Prof, ya? cara seperti itu. Sampai Oke. suatu saat pernah mereka, saya belum profesor. Oke. Kemudian mereka mungkin tahu ya dari teman-temannya apa itu profesor gitu ya. Nggih. Terus ayah
kapan jadi profesor gitu. Oh. Pernah ditanya seperti itu. Siap. Di usia berapa itu mereka di itu usia beliau-beliau? SD ya, SD. Kemudian juga dia si Aji pernah tahu barangkali tentang Pertamina, entah dari pembicaraan siapa saya tidak tahu. Terus ayah, aku besok kalau sudah besar ingin kerja di Pertamina. Oh gitu toh, ya silahkan, baik. Itu itu mengenang masa lalu seperti itu. Jadi dengan kedekatan semacam itu, lalu ya alhamdulillah semua jadinya baik ya, sekolahnya serius. Nah, satu lagi yang saya sering merasa kasihan saat itu adalah ketika anak-anak itu yang laki-laki itu kan suka sekali game, ya kan? Saat itu ya seperti anak-anak umumnya, dan PR-nya banyak dari sekolah, sampai dia ngeluh malam-malam, ayah aku belum main, ini PR-nya belum selesai. Iya. Ya oke, ayo bantu, ayah. Seperti itu. Ya. Iya, itulah cerita. Wow, itu saya terus terang kan baru tahu ini juga gitu, dan saya nggak tahu apakah Pak Rektor pernah cerita begini di media ya. Tapi karena begini Pak, karena memang ini terus terang saya kan kemarin memberikan kesempatan pada netizen lah istilahnya untuk bertanya. Kalau mau apa yang akan ditanyakan pada Rektor, salah satunya ada pertanyaan begitu, dan ada banyak yang bertanya begitu. Gimana sih kiat seorang Pak Panut Mulyono untuk bisa benar-benar mendidik putra putrinya sehingga jadi kayak gitu, karena kelihatannya banyak yang tahu gitu. Cuman cerita ini banyak yang saya sendiri baru tahu, dan ini menurut saya ini pelajaran penting ini Pak Rektor tentang kedekatan itu tadi ya. Berarti benar-benar melakukan sendiri ya. Mendidik itu ya. Iya, jadi itu karena tadi ya, barangkali karena istri saya sekolah gitu. Kemudian saya harus mengurus anak-anak, tetapi saya memang ingin langsung mendidik anak-anak. Seperti kehidupan teman-teman yang di Jepang itu kan juga kan diurus sendiri toh anak-anaknya di negara maju umumnya begitu seperti itu, terutama ibu begitulah, karena ibunya pas sekolah, ibunya nggak ada ya saya harus berperan gitu, sehingga bagaimanapun itu harus kita lakukan. Saya sering sekali gini, Bli Andi, ketika karena dulu sebagai pembantu wakil dekan harus pergi malamnya ke kampus. Waktu itu ngurusi yang pembangunan dari proyek dari LUN Jepang itu, seperti fakultas kedokteran, fakultas yang banyak itu ya, rapat malam untuk penyiapan tender, untuk penyiapan lelang begitu. Itu selalu karena ayah pulang jam berapa? Ayah pulang jam berapa? Karena di rumah memang mama ibunya tidak ada. Dan anak itu kan begitu, ketika jarang ketemu begitu ya dengan ibunya, itu mungkin perasaan kedekatannya kan berkurang otomatis itu sehingga ketika telepon dengan ibunya itu ibunya masih suka berbicara banyak, karena seorang ibu lah seorang ibu kan kita paham. Anak itu sudah saya mau main nih, saya mau nonton TV semacam itu. Tapi karena bapaknya yang di rumah, bapaknya nggak ada sebentar, itu dia telepon, jam berapa ayah pulang, pulang jam berapa. Wah, itu saya bisa membayangkan untuk ibu itu juga Pak, merasa sedih kan. Betul, pasti ya. Istri saya juga merasakan bahwa kedekatannya itu kurang begitu ya. Yaitu saya kira alamiah ya. Tetapi setelah istri saya kembali pulang ya dekat, biasa lagi begitu. Itu nyun saya berarti berapa lama ya berpisah itu ya? Istri saya di Bandung itu S2 1,5 tahun kalau tidak salah, tidak sampai 2 tahun ya. Programnya 2 tahun sih memang, tapi dia bisa lulus lebih cepat dari yang seharusnya. Kemudian yang di Jepang itu memang programnya 3 tahun, tapi ya 3 tahun lebih sedikit kalau tidak salah saat itu ya, karena
harus menunggu publikasi ya, publikasi ya 3 tahun lah kalau programnya itu. Itu berarti tahun berapa ya beliau ke Jepang itu ya? Berangkatnya 2000 ya. Oh 2000 ya? Ya setelah 2. Dan itu Pak Rektor waktu itu ya jadi pengurus fakultas. Ya, ya pembantu wakil dekan ya istilahnya. Pembantu wakil dekan. Kalau kembali ke situ, wah ini saya malah jadi sangat ini nih. Sebagai seorang bapak, saya kan juga dulu ngalami walaupun tidak seberapa ya. Waktu anak saya lahir kan di Australia, kan biasa kalau kita di luar itu kan jadi harus melakukan apa-apa sendiri. Betul. Saya jadi ingat itu memandikan itu juga saya ngalami itu. Gitu. Tapi itu memang membangun kedekatan itu secara alami ya. Iya. Saya kira Liandi juga merasakan itu ya. Iya. Berarti di rumah ini kalau boleh saya guyon sedikit, tinggal Mbak Sari nih yang akan S3 nih, Pak Rektor. Atau tertarik nggak? Ya, dia kelihatannya lebih menyukai pekerjaannya. Iya. Apakah seorang Pak Panut sebenarnya betul-betul mengarahkan atau ada sedikit ya kalau Bapak S3 kan harusnya ada begitunya nggak? Iya, begini Liandi. Jadi yang Aji ya, Aji itu kan begitu lulus S1 langsung pergi S2. Lulus S2 dia sebenarnya enggan untuk ke S3. Karena apa? Karena saya belum ada cita-cita menjadi dosen. Mengapa saya harus S3? Begitu kan? Masuk akal sebenarnya. Ya, jadi dia inginnya langsung mau kerja di industri, begitu. Tetapi karena biaya ada, senseinya itu juga menilai dia itu capable untuk lanjut S3, ya, senseinya mendorong karena bisa membantu proyek dari sensei ya untuk proyek-proyek. Kebetulan sejak dia masih S2 sudah diminta untuk banyak terlibat di dalam pekerjaan proyek-proyek lab itu. Terus saya dorong, udahlah Mas, artinya mau jadi dosen atau tidak, terima saja, lanjut saja S3. Nah itu diskusinya lama sekali. Artinya, artinya, loh ayah nanti gini, kalau sekarang saya itu masuk industri, dengan saya masuk S3, toh nanti pada 3 tahun yang akan datang, itu belum tentu saya sudah mendapatkan dalam posisi di industri itu dalam tanda petik kepangkatan, gaji dan sebagainya. Itu bagaimana? Artinya di satu sisi bisa dianggap itu menghambat sebenarnya. Iya, gitu menghambat betul. Karir gitu. Iya, menghambat karir dibanding kalau langsung ke S2 ke industri. Saya yakinkan bahwa sudah Mas, ikuti saja dan percaya kepada ayah bahwa nasib nanti akan menentukan seperti apa. Dan yang jelas kalau Mas Aji saya bilang gitu ya, sudah S3 itu sudah tidak, nantinya tidak perlu berpikir akan sekolah lagi gitu kan. Kalau suatu yang sudah beres, yang sudah beres dari sisi pendidikan, masalah nanti mau ke industri, mau suatu saat ingin jadi dosen atau apa, itu sudah terpenuhi syaratnya, begitu. Tinggal milih lah. Tinggal milih, silakan mau. Ya akhirnya setelah dia jalani begitu ya, itu akhirnya menikmati dengan risetnya, begitu ya, dengan pekerjaan labnya, begitu ya. Itu akhirnya menikmati dan ya itu alhamdulillah produktivitas publikasinya juga sangat bagus, begitu ya. Kemudian lulus tepat waktu, begitu. Di usia yang 27, di usia yang masih muda, saya kira masih punya kesempatan lah untuk. Saya usia segitu baru mulai S2. Sama, saya dulu menjelang 27 baru berangkat ke Jepang. Akhirnya, sorry, Mas Aji sekarang di mana berarti? Masih di Tokyo. Itu apa sekarang ininya? Artinya beliau memang lanjut ke sana rencananya? Gini, jadi ceritanya beliau setelah di Jepang kan biasa ya, sebelum lulus malah ini kan banyak yang rekrutmen itu. Banyak yang rekrutmen lah dia. Alhamdulillah ini sebelum kapan pulang ke Indonesia ya, dia sudah diterima di R&D-nya Sony, di headquarter-nya di Tokyo gitu ya.
Ya untuk cari pengalaman di industri. Dan itu berarti statusnya sekarang di sana, masih di sana. Ini nanti mau masih di Sony maksud saya, masih. Belum, bulan Oktober. Oh gitu, maaf tadi saya miss. Ya, berarti ini sudah kan, diterima tapi akan. Ya sudah diterima, tapi mulai kerja Oktober atau November ya, saya lupa kemarin gitu. Ya, tapi nanti dia ini akan pulang sebentar, kemudian ke sana lagi. Dan Bapak tidak ada masa harian itu ya? Anak ada di mana segala macam atau? Iya, saat ini saya berpikir begini, Bli Andi, bahwa memang ya kita harus berkontribusi kepada negara, gitu ya. Siap-siap. Ya, tetapi berkontribusi dan mengabdi kepada negara itu tidak harus berada di Indonesia. Lalu kenyataannya diaspora kita yang di luar negeri itu banyak bisa memberi kontribusi, misalnya dan membantu. bahkan kadang lebih besar ya. Kadang lebih besar. Tetapi nanti kalau ini ya saya pesan juga ke anak saya, ketika ada peluang kerja di sini, itu ya pulanglah, begitu kan? Karena misalnya ya saat ini lulus S3 di sana, terus cari kerja di Indonesia, belum tentu langsung dapat, gitu kan? Betul. Kemudian sementara di sana ada yang merekrut, begitu. Ya harus bisa memanfaatkan ya untuk tidak hanya untuk pribadi, tetapi bagaimana kita berkontribusi nanti membantu misalnya peneliti kita untuk kolaborasi dengan sana gitu ya, dan lain-lain gitu. Karena memang ada pemikiran yang kadang-kadang harus kita ubah, dalam arti begini, kalau kita ingin memasukkan orang-orang lulusan kita yang di sini masuk ke perusahaan-perusahaan top Sony, di luar negeri, seperti Sony, seperti Sony misalnya, itu belum tentu bisa. Iya kan? Setuju sekali. Kalau kita bersaing, begitu loh, bersaing. Padahal yang baik tujuan kita bahwa seperti negara lain, misalnya India, Cina dan lain-lain ya, ini kan penduduknya menguasai, bekerja di berbagai perguruan, bekerja di berbagai perusahaan bonafit top dunia, yang kemudian dia itu bisa berkontribusi ke negaranya, gitu kan? Entah kolaborasi. Pendidikan, kolaborasi riset dan lain-lain. CEO-nya Google orang India kan? Makanya, ya semacam yang betul-betul lahir di desa katanya di sana. Gitu. Iya. Lah ini tadi pola pikir kita di dalam era global ini itu tidak harus ya kita bekerja mati-matian di dalam negeri sementara tenaga-tenaga yang kurang profesional justru pada keluar gitu kan. Oh menarik. Iya kan. Misalnya kenapa kita harus mohon maaf ini kenapa kita harus mengekspor mohon maaf itu ya tenaga kerja rumah tangga misalnya. Kalau kita bisa juga mengekspor yang tenaga terampil yang artinya berpendidikan intelektual dan justru dengan intelektual kita yang tersebar di mana-mana itu akan memfasilitasi kerjasama betul sekali dan membantu anak-anak kita yang mau ke sana begitu kan. Nah, seperti yang Bli Andi sangat terlibat UKICIS kita. Iya kan? Betul sekali. Itu kan peran dari diaspora semua. Betul. Ya. Kalau nggak ada diaspora mungkin tidak semudah itu kita kerjasama dengan Nottingham, Warwick, Coventry. Betul sekali. Betul. Nah, ini jadi saya kira kalau saya bilang tuh gini, saya setuju sekali nih Pak Rektor. Kita ingin sekali kan warga Indonesia itu menempati posisi-posisi yang bagus lah di luar ya, agar itu nanti bisa kerjasama, bisa. Ya paling tidak kalau menurut saya sih saya bangga sekali lah kalau ada orang Indonesia yang di perusahaan-perusahaan top yang nanti. Wow luar biasa ini, Pak Rektor. Kita boleh kembali ke lalu ya. Iya. Siapa sih seorang Panut Mulyono di masa mudanya atau masa kecilnya? Karena jadi penasaran saya bagaimana Pak Rektor menjalani masa kecil dulu. Masa kecil kita, masa kecil saya ya. Masa kecil saya itu ya sangat sederhana ya. Artinya saya itu anak seorang guru. Guru SD. Ya, terus di akhir-akhir beliau itu menjadi kepala sekolah SD gitu ya. Di desa. Kemudian ibu saya di mana di Kecamatan Ambal Kebumen ya. Ibu saya
tidak bekerja dalam arti ya Di ibu rumah tangga rumah. gitu ya. Oke. Membantu ayah saya juga ke kebun, ke sawah gitu ya. Dan saya juga sering itu main ke sawah, kemudian ngikutin tetangga yang punya kerbau, mengembala kerbau naik di punggung kerbau itu biasa itu. Saya pikir itu hanya di film-film itu, begitu kenyataan. Iya, betul itu seperti itu keadaan saya dan saya 7 bersaudara. Saya paling besar, begitu kan? Sehingga tanggung jawab saya itu sangat sangat besar dalam tanda petik secara moral, dan ini yang menjadi pertimbangan ketika saya mengambil pekerjaan ketika lulus ya. Jadi menjadi dosen itu suatu keputusan yang sangat sulit bagi saya saat itu kan. Karena apa? Karena di pikiran saya ketika lulus itu segera bisa mencari uang untuk membantu adik-adik karena saya semuanya masih sekolah. Ya, masih sekolah. Saya di UGM, adik saya persis itu di UNY. Adik saya satu lagi itu di kedokteran Undip, adiknya lagi di SMA, semua sekolah. Sedangkan orang tua hanya seorang guru, ya kan. Nah, waktu itu Prof. Panut itu menjadi dosen, berarti orang bapak masih guru, masih guru dan masih aktif. Ya. Nah, itu ada cerita begini bahwa Prof. Wahyudi yang saat itu senior kita di teknik kimia itu saya menjadi asisten praktikum lah biasa gitu ya. Kemudian pada saat beliau ngajar pernah 2 kali diminta menerangkan materi di kelas gitu oleh beliau gitu ya. Diminta membantu gitu ya menerangkan. Lalu padahal waktu itu masih mahasiswa atau mahasiswa asisten praktikum biasa lah ya asisten. Lalu ketika lulus beliau mengajak untuk saya menjadi asistennya terus menjadi dosen seperti itu kan. Nah, saya sulit sekali memutuskan sehingga saya terima kasih Pak Wahyudi, tapi saya harus bilang dulu ke orang tua untuk ini ya karena konsekuensi ekonomi itu tadi. Konsekuensi ekonomi dan saat itu yang agak sulit begini, Bli Andi. Saat itu kan Nurtanio perusahaan pesawat ya itu Habibi. Kan moncer-moncernya saat itu kan. Tahun berapa itu? Tahun 86. Wah, ya, itu sih 85, betul. Saya sebagai anak kecil waktu itu sudah mendengar tuh kehebatannya. Iya, dan itu para pejabat sana itu datang ke Fakultas Teknik di skip begitu. Di ruang sidang, saya sebagai mahasiswa tingkat akhir tahun 85 itu mengisi daftar hadir, ngisi form begitu ya. Nah, saya ingat sekali dengan almarhumah Siti Samsiah. Datang ngisi-ngisi itu, tahu-tahu dipanggil untuk bekerja di Nurtanio gitu. Nah, sementara kita sambil menunggu lulus dapat tawaran dari Prof. Wahyudi untuk jadi dosen. Nah, ini kan sesuatu yang sulit, dilematis. Terus lah, ini saya harus pulang menyampaikan ke bapak saya bahwa saya diminta menjadi dosen oleh Prof. Wahyudi yang saya asisteni begitu. Bagaimana menurut Bapak? Karena di sisi lain saya sebenarnya ingin cari uang untuk membantu adik-adik semacam itu kan. Di luar dugaan itu Bapak saya menjawabnya kalau dalam bahasa Jawa ya nak begitu ya terima saja jadi dosen tanpa berpikir langsung. Tanpa berpikir karena mungkin seorang guru ya. Jadi beliau terus beliau bilang ya bapakmu itu masih bisa cari uang untuk adik-adikmu begitu. Nah, ini yang terus memantapkan saya untuk menerima tawaran sebagai dosen gitu. Nah, lalu tidak lama setelah menjadi dosen masih asisten belum pegawai negeri ada Prof. Bambang Suhindro itu
memanggil dan saya terus diantar oleh Prof. Wahyudi. Pak Nut, ini ada beasiswa IUC ya, Inter University Center saat itu ke Jepang gitu. Jawaban saya, aduh Bapak, saya sebetulnya ingin seperti Bapak, ingin seperti Pak Wahyudi ke Amerika gitu kan. Beliau kan beliau lulusan Amerika gitu. Di zaman itu Amerika iya top jadi, lah, gitu, top gitu ya. Saya ingin ke Amerika. Lah Prof. Bambang Sindro menjawab, kalau ke Amerika itu kapan berangkatnya? Nggak ada beasiswanya saat ini, yang ada ke Jepang gitu. Ya sudah. Terima ke Jepang gitu. Jadi artinya dukungan ayahanda tadi itu luar biasa tuh. Poin penting sekali. Poin penting ya, artinya restu, dukungan itu yang memantapkan, betul. Memantapkan saya melangkah. Dan ternyata tadi seperti yang barangkali saya sampaikan ke anak saya, ada jalan, ya ada jalan. Jadi ketika saya sudah ke Jepang. Saya bisa menyisihkan beasiswa saya untuk saya kirimkan ke adik saya yang sekolah di Undip itu ya. Jadi saya hidup di Jepang ya sering ke dulu sering ke BNI di Tokyo itu ada BNI. Oh iya betul. Iya saya tahu. Itu untuk mengirim uang. Untuk kirim uang. Jadi biasanya anak sekolah itu dikirimi duit, sekarang anak sekolah mengirim duit. Duit itu ceritanya. Mohon maaf tuh Pak Rektor, waktu itu gimana kehidupannya? Harus ngirit banget nggak tuh ketika supaya bisa waktu di sana? Itu ya cukup ya, dalam arti saya kan kehidupan yang biasa gitu. Ya normal lah kita. Normal. Dan saya ini dinilai oleh teman yang normal ya, begitu ya. Artinya kehidupan biasa gitu. Siap. Memang tabungan mungkin nggak banyak gitu ya. Iya, tapi itulah. Tapi luar biasa itu, artinya kan adik juga merasakan manfaat positifnya kan gitu. Iya, betul. Kan, orang tua. Nah, Nyun Sewu, orang tuanya Pak Rektor sekarang masih? Kalau ibu masih sugeng ya. Lalu kalau bapak sudah meninggal tahun 2008. Ya, 2008 ketika itu saya menjadi wakil dekan tahun 2008. Dan guru besar saya juga SK-nya tahun 2008. Pas itu seperti ini sih. Artinya saya juga baru tahu berarti Pak Rektor itu lahir dari keluarga itu tadi. Sederhana, sangat sederhana. Dan dulu listrik belum ada di tempat saya, di desa saya. Di zaman zaman itu. Iya, sampai saya lulus SMA itu belum ada listrik. Berarti belajarnya dengan lampu minyak? Lampu minyak yang pakai semprong itu ya. Ya, ceritanya Pak Rektor ini seperti cerita yang saya lihat di film-film. Tapi ini kenyataan. Itu kenyataan. Sehingga ketika saya belajar itu ya pakai lampu itu bukan listrik, lampu minyak itu begitu ya. Dan kalau pas di rumah semua dengan adik saya ya belajar dengan adik saya kayak seperti ini misalnya pakai lampu itu. Karena harus bersama. Gitu. Kalau untuk mengurangi pancaran yang ke atas itu kan lalu biasanya di semprongnya itu ditaruh kertas yang di lubang itu ya. Biar pantulannya ke buku gitu kan, ke bawah. Itu ya. Wow. Kalau sekarang berarti ibu masih di kampung ya? Ibu saya. Ya masih di kampung. Dengan siapa mohon maaf? Dengan adik saya, ada adik saya yang terakhir itu ada yang. Jadi bertujuh Nyun Sewu masih ada semua artinya? Sudah tidak ada satu adik saya yang terakhir justru perempuan. Itu sudah ada yang siap. Ya dipanggil yang kuasa gitu ya. Kalau boleh tahu mungkin ini saya penasaran saja, adik-adik Pak Rektor sekarang di mana ya, menyebar gitu ya? Menyebar, jadi ada yang di Lombok. Lombok satu. Dosen juga atau? Beliau adik saya itu kepala sekolah. Dari UNY ya. Dari UNY. Kemudian ada yang di Klaten itu yang dokter dari
Undip itu Oke. ada yang di Klaten, ada yang di Jakarta dari FEB, UGM dulu itu ada di Jakarta, kemudian ada yang di Jogja satu, kemudian ada yang di kampung dengan ibu saya satu, ya 6 orang Iya. Pak Rektor bisa membayangkan menyebar itu. kehidupan dulu itu kan beda sekali. Kadang-kadang nyun sewu nih kayak gitu. Iya, iya, iya. Orang tua itu kalau kehidupannya menderita di masa lalu, Iya, iya, itu iya. kadang-kadang ingin menularkan nilai itu kepada anaknya, padahal situasinya sudah berbeda. Beda ya. Pernah nggak sih Pak Rektor mengalami apa ya semacam dilema seperti itu? Kan gitu biasanya Oh, orang iya, tua. iya. Dulu ayah Iya, oh iya, betul betul seperti itu. Iya, iya. Ya, Pribadi tapi kok. itu bukan ayah saya kepada saya ya. Iya, iya. Tapi saya kepada anak saya. Oh, iya. Jadi saya beberapa kali ketika tadi mengantar sekolah. Oh, gitu yang tadi yang waktu SD itu ya, waktu SD nganterin itu. antarin itu cerita, kemudian cerita kehidupan saya saat dulu waktu masih saya SMP, saya SMA, begitu ya. Cerita bahwa anak saya ini sudah sangat mewah, bahwa dulu ayah begini mas, ayah begini. Ya anak saya yang jawabnya ya itu kan dulu ayah. Itu Sangat kan khas dulu jawaban anak-anak ya. anak-anak sekarang. Ya semacam itu. Tapi saya yakin apa nilai yang Pak Rektor dulu apa namanya ya serap begitu dari orang tua itu pastilah nilainya diteruskan walaupun mungkin secara praktik kan tidak harus diteruskan Ya, karena situasi berbeda. Betul nggak? betul. Yang penting value, ya kan? Yang kita teruskan. Values itu yang harus kita Ya. ini harus kita pahami, kita Ya. serap, kemudian bagaimana kita menurunkan ke anak-anak kita juga kan semacam itu. Betul. Memang kalau zaman dulu apalagi mengurus ya orang tua saya misalnya lulus SMP mau daftar SMA ya sendiri. Kemudian saya dari Kebumen mau daftar ke UGM, ke UNY itu juga rombongan dengan teman-teman. Iya. Pokoknya tidak mengandalkan Sendiri, orang tua lah. tidak mengandalkan orang tua, dan orang tua juga dalam bahasanya itu tatak begitu ya, dalam arti khawatir melepas anaknya gitu kan. Ini menarik khawatir. sekali. Iya. Semuanya sendiri. Tetapi sekarang kita juga nggak bisa seperti itu. Kita kedekatan kita dengan anak itu rasa khawatir, rasa sayang, rasa kasihan begitu. Itu Justru menguat dan gitu ya. Iya, semacam itu. Dan jadi apa ya? Membuat kita tidak setega orang tua Iya, kita. betul, dalam tanda petik tidak setega. Tetapi dalam ukuran-ukuran tertentu lalu Tentu. kita Iya. mengambil tadi contoh dari orang tua kita. Masa dia nggak bisa, masa dia nggak berani, semacam itu, gitu kan? Betul sekali. Jadi semacam itu Iya, artinya betul sekali itu. mengambil manfaatnya. Iya, Begitu. walaupun tidak persis, tetapi nilai-nilai yang dulu kita ditanamkan itu tentu bisa kita ini ya. Betul.